Semuanya, jadi perkenalkan, nama aku Nyowaninda Aprilia dengan NIM 25055511084. Jadi, kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai DDL dan menunjukkan penggunaan perintah DDL itu sendiri. Jadi yang pertama, aku ingin menjelaskan apa sih itu DDL. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language. Sederhananya, DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengatur struktur database, seperti membuat tabel baru, menghapus tabel, mengubah tabel, dan lain-lain. Kalau kita analogikan, itu database merupakan lemari besar. Tabel itu merupakan laci atau rak yang ada di dalam lemari. Dan DDL itu merupakan alat yang kita gunakan untuk membuat, merombak, atau membongkar laci yang ada di dalam lemari tersebut. Jadi DDL itu bukan untuk mengisi data, tapi untuk mengatur bentuk dan struktur tempat menyimpan data. Oke, langsung aja ke perintah-perintah DDL yang paling umum digunakan. Jadi ada 3, pertama ada create, lalu ada drop, dan yang ketiga ada alter. Jadi di sini aku akan menunjukkan satu persatu penggunaan perintah-perintah tersebut. Pertama itu ada create. Sesuai namanya, create artinya membuat. Oleh karena itu, create digunakan untuk membuat sesuatu yang baru, seperti database dan juga tabel. Oke, kita langsung aja ke cara atau penggunaan perintah create. Jadi di sini aku sudah men-start MySQL di AXMPP. Next, kita beralih ke command prompt. Oke, langsung aja MySQL you root. Enter. Oke, jadi di sini aku akan menunjukkan beberapa database yang sudah ada atau yang pernah aku buat. Oke, ini merupakan database yang memang sudah ada dan beberapa ada yang pernah aku buat. Lalu sekarang di sini aku ingin membuat database baru dengan menggunakan perintah create. Jadi kita gunakan create database, dan untuk nama database-nya sendiri aku ingin membuat database Sima Udayana. Seperti ini. Enter. Oke, sudah. Jadi langsung aja kita coba lihat apakah sudah ada. Oke, jadi di sini belum ada dan di sini kita sudah membuatnya dan sudah ada. Oke, karena aku ingin membuat tabel di database Sima Udayana ini, aku harus beralih dulu ke database Sima Udayana. Di sini aku masih belum berada di database manapun. Oleh karena itu, kita bisa gunakan use Sima Udayana, Udayana untuk beralih ke database Sima Udayana. Enter. Oke, sudah. Jadi kita sudah berada di Sima Udayana. Next, aku ingin membuat tabel. Jadi dengan menggunakan perintah create tabel. Jadi untuk tabel yang pertama aku ingin membuat mahasiswa. Oke. Nanti di tabel ini akan ada beberapa kolom. Oke, kolom pertama itu ada NIM dengan tipe data varchar dengan jumlah atau panjang maksimal varcharnya itu 10. Next, aku ingin menambahkan nama dengan tipe data varchar dengan jumlah atau panjang varcharnya itu 50 deh. Lalu ingin menambahkan umur dengan tipe data integer. Oke, langsung. Oke, jadi sudah ada satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Next, tabel kedua aku ingin membuat create table, nama tabelnya itu nilai.
nilai. Sama seperti sebelumnya, di sini akan ada beberapa kolom. Misal ID, nilai. Jadi untuk tipe datanya aku gunakan varchar. Anggap jumlah panjang maksimalnya itu 20. Lalu di sini juga akan ada NIM. Kita samakan tipe datanya varchar 10. Oke. Kita gunakan ini saja dulu. Oke, jadi kita sudah punya dua tabel, itu mahasiswa dan tabel nilai. Kita coba lihat. Oke, sudah dapat kita lihat di sini ada dua tabel. Next, itu dia contoh penggunaan perintah create. Dan selanjutnya, aku akan coba menggunakan perintah drop. Drop itu artinya menghapus. Jadi, drop itu digunakan untuk menghapus tabel atau database secara permanen. Jadi, kalau kita analogikan lagi, itu drop itu seperti menghancurkan laci sampai tidak bisa dipakai lagi. Jadi, datanya itu akan ikut hilang, dan biasanya itu harus berhati-hati jika menggunakan perintah ini. Oke, kita coba aja drop tabel nilai. Oke, drop table, nama tabelnya yaitu tabel nilai. Oke, sudah. Kita coba lihat lagi, show tables. Oke, udah hilang nih tabel nilainya. Oke, next yaitu perintah alter. Jadi alter itu kita gunakan saat ingin mengedit struktur tabel tanpa menghapus datanya. Jadi di alter ini kita bisa melakukan beberapa hal, seperti menambah kolom, mengubah tipe data kolom, menghapus kolom, mengganti nama tabel, dan lain-lain. Jadi intinya alter itu seperti merenovasi laci. Jadi boleh tambah ruang, lalu boleh kecilkan ruang, buang rak kecil, ganti nama, dan sebagainya. Oke, kita langsung coba aja menggunakan perintah alter. Oke, yang pertama aku ingin menambah kolom ke tabel mahasiswa. Jadi kita bisa gunakan perintah alter table, jadi tabel mahasiswa. Jadi karena ingin menambahkan, jadi aku gunakan add. Jadi yang ingin aku tambahkan, misalnya alamat. Oke, untuk tipe datanya, aku gunakan varchar dengan panjang atau banyak maksimal itu 100. Oke, jadi di tabel mahasiswa itu sudah bertambah kolomnya. Jadi dari yang NIM nama aja, karena tadi umur sudah dihapus, jadi umur udah dihapus? Belum masih? Oh, belum. Jadi dari yang NIM nama umur, itu sekarang sudah berubah menjadi NIM nama umur dan juga alamat. Oke. Next, kita akan coba mengubah tipe data kolom. Kita bakal coba mengubah tipe data kolom dengan menggunakan perintah alter. Jadi alter table dari tabel mahasiswa, karena kita ingin mengubah, kita bisa gunakan modify. Yang ingin kita ubah, kolom yang ingin kita ubah, misal umur dengan tipe data terbarunya tadi kan integer, sekarang kita ubah ke varchar misal 5, panjang maksimal atau banyaknya varcharnya 5. Oke, kita coba. Oke, jadi yang tadinya di kolom umur itu
tipe datanya integer sekarang sudah menjadi varchar. Oke, next kita akan coba menghapus kolom. Oke, dengan menggunakan alter kita akan menghapus kolom. Langsung saja alter tabel mahasiswa. Karena ingin menghapus kita gunakan drop kolom karena kita ingin menghapus kolom. Apa yang ingin kita hapus? Kita hapus alamat deh. Oke, kita coba hapus alamat. Oke, jadi di alamat, jadi dari tabel mahasiswa itu kolomnya sudah berubah karena kita menghapus salah satu kolomnya. Jadi dari NIM, nama, umur, alamat, karena kita baru saja hapus alamat, maka jadi NIM, nama, umur dengan tipe data varchar. Jadi sudah diubah di sini. Oke, next. Aku akan coba mengganti nama tabel. Jadi nama tabel. Ini kan nama tabelnya masih mahasiswa. Jadi kita ubah dengan menggunakan perintah alter atau mengganti nama tabel. Oke, kita coba alter tabel mahasiswa. Karena kita ingin menggantinya, kita gunakan rename to coba jadi data mahasiswa. Oke, kita ubah ke, jadi kita akan mengganti nama tabel mahasiswa menjadi data mahasiswa. Oke, jangan lupa titik koma. Enter. Jadi sudah. Coba kita lihat ya dengan show tables. Oke, dari sini kita bisa lihat dari awalnya nama tabelnya itu mahasiswa menjadi data mahasiswa. Oke, itu dia penggunaan alter. Jadi itu tadi penjelasan mengenai 3 perintah umum. Dan sekarang aku ingin menjelaskan dan menunjukkan sedikit mengenai penambahan dan penghapusan primary key dan juga foreign key dalam suatu tabel yang sudah aku buat di database Simak Udayana ini. Jadi sebelum itu, apa sih itu primary key? Jadi primary key itu adalah kolom khusus dalam tabel yang berfungsi membedakan setiap baris data agar tidak ada yang kembar. Jadi bisa dibilang primary key ini kita jadikan kode unik yang tidak dimiliki oleh siapapun, hanya dimiliki oleh kolom tersebut. Syarat utama dari primary key ini tidak boleh null atau tidak boleh kosong dan juga tidak boleh duplikat. Oke, langsung aja kita tambahkan primary key ke tabel data mahasiswa. Jadi di tabel data mahasiswa ini aku akan jadikan NIM sebagai primary key. Langsung aja kita gunakan alter karena kita ingin mengedit tabel data mahasiswa. Karena kita ingin menambahkan, kita gunakan add constraint atau aturan pk data mahasiswa dengan primary key-nya yaitu NIM. Oke, ini dia. Jadi untuk menambahkan primary key, kita bisa gunakan alter table, lalu kita pilih tabelnya, itu data mahasiswa. Dan karena kita ingin menambahkan, jadi kita gunakan add. Constraint merupakan aturan di mana PK ini merupakan singkat dari primary key dari tabel data mahasiswa, dan NIM sebagai primary key-nya. Oke, next kita akan coba membuat tabel lagi deh. Kita bakal coba buat foreign key
di tabel nilai yang sempat kita hapus tadi. Jadi kita buat dulu tabelnya. Ready, create table nilai dengan kolom. Oke, kolom yang pertama kita pakai ID nilai dengan tipe data varchar, misal maksimal jumlah atau panjang varcharnya itu 10. Lalu ada NIM dan tipe datanya kita gunakan varchar dengan panjang atau jumlah maksimalnya itu 10. Oke. Itu saja dulu. Oke, jadi sudah ada 2 tabel nantinya, itu data mahasiswa dan juga tabel nilai. Oke. Langsung saja kita tambahin primary key-nya dulu. Jadi alter table tabel nilai, kita tambahkan menggunakan add constraint yang merupakan aturan constraint dengan primary key di tabel nilai dengan primary key-nya yaitu ID nilai. Oke. Alter table nilai sama seperti sebelumnya, kita gunakan alter karena kita ingin mengedit, lalu kita ingin mengedit tabel nilai yang baru saja kita buat ini, lalu dengan menambahkan aturan PK atau primary key di tabel nilai dengan ID nilainya sebagai primary key. Oke. Next, kita tambahkan foreign key. Jadi kita akan menambahkan foreign key. Jadi foreign key itu adalah kolom di suatu tabel yang menghubungkan tabel itu dengan tabel lainnya. Jadi contohnya itu tabel nilai dan tabel data. Jadi tabel data mahasiswa dan nilai ini saling berrelasi. Ibaratnya membuat relasi keluarga antara dua laci yang berbeda. Oke. Langsung saja, karena di tabel mahasiswa punya kolom NIM dan di tabel nilai juga punya kolom NIM, tapi sebagai foreign key. Oke, kita tambahkan aja langsung dengan menggunakan alter table. Jadi di sini kita ingin mengedit tabel nilai dengan menambahkan, karena kita ingin menambahkan foreign key, jadi menggunakan add constraint atau peraturan, di mana constraint-nya ini merupakan foreign key antara tabel nilai dengan tabel data mahasiswa. Oke. Data mahasiswa. Jadi dengan foreign key-nya itu yaitu NIM dengan reference dari tabel mahasiswa, yang dimana di tabel ini juga terdapat NIM. Oke. Constraint
Salah, seharusnya data mahasiswa. Alter table nilai add constraint FK nilai data mahasiswa dengan foreign key itu foreign key-nya itu nim reference-nya yaitu dari tabel data mahasiswa. Data mahasiswa nim. Oke, kita coba nilai add constraint FK atau foreign key nilai data mahasiswa. Oke, sudah. Jadi di sini di tabel nilai itu nanti nim itu akan menjadi foreign key. Nah, jadi untuk menambahkan foreign key itu kita bisa menggunakan alter karena kita ingin mengedit. Jadi yang kita ingin edit yaitu tabel nilai dengan menambahkan atau add aturan atau constraint foreign key dari yang dimana ini tabel nilai dan data mahasiswa ini saling berelasi. Jadi nim itu akan dijadikan foreign key yang dimana nim itu juga ada di data mahasiswa. Oke, itu dia cara menambahkan primary key dan foreign key. Selanjutnya kita akan menghapus foreign key dan primary key. Oke. Jadi yang pertama kita akan coba menghapus primary key. Oke, kita coba di kita pakai tabel nilai aja. Oke, untuk menghapus primary key, kita gunakan alter juga karena di sini kita sifatnya mengedit. Oke, alter table. Jadi yang ingin kita edit di sini yaitu tabel nilai. Jadi kita ingin menghapus nih. Jadi di sini kita ingin menghapus primary key dan foreign key yang ada di tabel nilai. Oke. Jadi alter table nilai. Kita gunakan drop karena ingin menghapus primary key. Drop primary key. Oke. Jadi untuk menghapus kita bisa gunakan drop primary key untuk menghapus primary key di tabel nilai. Oke. Jadi dalam penghapusan primary key ini itu akan menghapus aturan primary key-nya saja, tapi kolomnya ini tetap ada. Jadi di sini kan di tabel nilai primary key-nya itu ID nilai. Mana dia? Ini ID nilai. Nah, ID nilai ini, kolom ID nilai ini akan tetap ada di tabel nilai. Namun aturannya saja yang dimana ini ID nilai ini menjadi primary key itu yang terhapus. Oke. Next, kita akan coba menghapus foreign key yang ada di tabel nilai. Oke. Kita coba menggunakan alter juga karena bisa dikatakan ini mengedit. Alter table, nama tabelnya tabel nilai. Dan karena ingin menghapus kita gunakan drop. Karena kita ingin menghapus foreign key, berarti kita gunakan drop foreign key yang dimana sini foreign key-nya ini mempunyai relasi antara tabel nilai dan data mahasiswa.
Oke. Itu dia cara menghapus dan menambahkan primary key dan juga foreign key. Oke. Next, apa yang belum kita cek? Belum. Oke, kita belum coba menggunakan change ya. Dimana dia? Change. Add constraint. Drop. Oke. Kita belum mencoba menggunakan change. Jadi change ini digunakan untuk mengganti nama kolom. Namun selain itu, change ini juga bisa digunakan untuk mengubah nama dan tipe data sekaligus. Jadi langsung saja kita coba yang mengganti nama kolom. Oke, kita pakai change dengan mengganti nama kolom. Misal kita mau ganti kolom, let's see, kita mau mengganti kolom name deh. Kita coba ganti nama kolom name. Jadi kita gunakan perintah alter karena di sini sifatnya mengedit tabel. Jadi dari tabel yang ingin kita edit yaitu tabel nilai. Dan karena kita ingin menggantinya, kita gunakan change column. Karena kita ingin mengganti nama kolom. Jadi change column dari nama kolom awalnya yaitu name menjadi nama kolom yang terbaru yaitu name mahasiswa dengan tipe datanya yaitu tipe datanya kita gunakan varchar dengan panjang atau maksimal varcharnya itu 10. Oke. Kita coba change column name. Oke. Jadi nanti di kolom awalnya namanya itu name, sekarang berubah menjadi name mahasiswa karena kita menggunakan change column. Oke, itu tadi alter. Apa yang belum? Kita cek kembali. Belum. Oke. Kita belum coba transit. Yang dimana transit ini digunakan untuk menghapus seluruh isi data dalam tabel. Tapi struktur tabelnya ini tetap ada. Misal kita mau menghapus isi data dari tabel nilai. Oke, kita coba gunakan transit tabel. Jadi nama tabel yang ingin kita hapus yaitu tabel nilai. Oke, jadi yang dihapus itu hanya isi datanya, namun struktur tabelnya ini tetap ada. Jadi bedanya antara drop dan transit itu jika kita analogikan, itu drop itu drop itu membuang semua lacinya. Sedangkan transit itu mengosongkan semua laci, tapi lacinya itu tetap ada. Gitu. Oke. Apa yang belum? Oke, sepertinya itu saja penjelasan dari aku mengenai DDL kali ini. Aku mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan dalam penjelasanku kali ini. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.